saudara-saudara ya, mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi itu adalah sesuatu momen yang kita pakai untuk apa? Untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Dan langsung saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan malam hari ini diambil dari kitab Yeremia 29 dari ayat yang 11 sampai yang ke-13. Kita akan baca ya saudara-saudara ya. Ayat yang ke-11 sampai yang 13. Tapi ayat kuncinya ayat 11. Tapi kita akan baca dari ayat 11 sampai ayat 13. Sudah ketemu saudara-saudara? Sudah ketemu, kita balik berdiri yuk. Biar kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang menyenangkan. Oke, sekali lagi kita ulang ya, karena ada yang belum siap. Kalau membaca firman Tuhan harus kedengaran suaranya ya. Sebelah kanan sudah semangat, sebelah kiri ya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku ini Mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berdoa berseru kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Katakan amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Yeremia ini saya tuh suka kalau kita baca firman. Saya suka kalau saya memberitakan firman, saya selalu akan mengutip latar belakang ya, latar belakang dari ayat ini. Jadi kejadian yang sedang terjadi saat itu apa sih? Kok tiba-tiba ada perkataan Tuhan yang dikatakan kepada bangsa Israel, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu. Dan dikatakan demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan. Ternyata bangsa Israel itu pada saat firman Tuhan ini, Nabi Yeremia ini menyatakan kebenaran firman Tuhan, bangsa Israel itu sedang terbuang di Babel, saudara. Dia itu sedang diambil dari Yerusalem, jadi tawanan kalah perang, kemudian jadi tawanan, jadi budak, saudara-saudara. Dan ada banyak pihak, bukan hanya jadi tawanan. Kalau kita lihat ayat-ayat yang ke atas ya, saudara-saudara ya, lihat ayat 8. Bukan hanya sekedar mereka itu kalah perang, terus ditawan di Babel, tetapi ada juga apa? Dikatakan sungguh begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, jangan kamu diperdaya oleh nabi-nabi yang ada di tengahmu dan oleh juru-juru tenung. Ternyata bukan hanya mereka itu sedang mengalami penderitaan karena jadi tawanan kalah perang. Itu kan disiksa ya saudara-saudara, nggak haknya dibatasi, tidak boleh beribadah mungkin, terus musik peraturan-peraturan itu selalu menentang kebenaran Allah. Tetapi juga ada di tengah-tengah mereka tuh nabi-nabi palsu, juru-juru tenung. Nabi-nabi palsu itu apa? Gini, kalau nabi palsu, Tuhan bicara sama kamu, kamu harus melakukan ini ya. Terus juru tenung, saya melihat nanti di depan akan ada seperti ini. Bukan hanya secara fisik bangsa Israel itu ditawan, tetapi secara kerohanian pikiran mereka juga coba untuk dikalahkan. Nanti kita akan lihat korelasinya dalam hidup kita, saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan. Dan pada saat itu dikatakan ada nabi-nabi palsu yang mencoba berbicara atas nama Tuhan. Nabi palsu ini, kalau nabi palsu nggak disuruh, tapi bilangnya disuruh, itu palsu, nabi palsu. Tuhan nggak ngomong, kamu kasih tahu ya sama umatku, mereka harus berdoa dan memuji Tuhan dan membaca firman.
dipilih Tuhan, benar nggak? Dipilih Tuhan loh, dari sekian bangsa dipilih Tuhan. Tapi kok masih ngalamin ya, kalah perang. Pernah nggak berpikir? Bahkan kalau nggak nurut mati dipanggil ular. Terus kalau orang pilihan kok dikejar-kejar sama bangsa Mesir, gitu. Pernah nggak kita berpikir kritis? Ini Tuhan kayaknya lagi main apa nggak sih, gitu ya? Dengan tema rancangan Tuhan bagi kita, yaitu rancangan masa depan. Ternyata Tuhan itu, ya, sudah sering sekali hamba Tuhan, bahkan gembala ngomong tentang yang namanya free will. Manusia jatuh ke dalam dosa. Semenjak saat itu, Tuhan menyediakan suatu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi rancangan itu diberikan, kenapa saudara-saudara? Bukan pada orang-orang yang asal, tetapi orang-orang yang memang siap menerima rancangan Tuhan. Amin. Dan proses pendewasaan iman harus terus dilalui, walaupun bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, ujung-ujungnya ditolong Tuhan. Tetapi dalam bangsa Israel itu kita melihat ada beberapa pemikiran-pemikiran dan kelakuan-kelakuan. Haleluya. Walaupun bangsa itu bangsa yang dipilih Tuhan, arti firman Tuhan berbicara langsung, tiang awan tiang api, tetapi pola pandang mereka, penyerapan mereka itu berbeda-beda. Dan terlebih lagi yang terjadi adalah rancangan Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan dari Mesir, disiapkan madu dan susu berlimpah. Tanah Kanaan itu apa saudara? Sampai anggurnya aja mesti dibawa berapa orang? Ada yang masih ingat? Anggurnya satu tangan, kalau kita kan pegang anggur satu tangan, satu itu segini ya, dipegang pakai kantong kosong. Kalau di Israel waktu 12 mengintai, anggurnya tuh mesti ditandai sama 2 orang. Sebesar apa saudara? Bisa bayangin ya betapa suburnya. Tetapi proses itu harus dilalui bangsa Israel karena Tuhan meminta untuk mereka percaya enggak? Haleluya saudara. Percaya enggak kalau Tuhan yang membawa mereka itu berjanji setia? Diperhadapkan dengan kadang kepercayaan saya dan saudara itu diuji. Amin. Kau percaya sama Tuhan saat ini? Kau ngaku Tuhan walaupun mudah-mudah, saya melihat iman kalian itu luar biasa. Saya percaya Tuhan adalah penolong saya, tiba-tiba diberi sakit penyakit. Kepercayaan kita itu diuji waktu ada sakit penyakit, amin. Waktu ada masalah, itu sifat asli kita keluar, saudara. Ini saya berharap, kami gembala berharap pelayan Tuhan di gereja GPD Paracratus jadi pelayan Tuhan yang dewasa, amin. Jangan mau enaknya aja sama Tuhan. Jangan mau menghisap madunya aja sama Tuhan. Kalau yang enak, oke, maju. Kalau nggak enak, bye. Jangan, amin. Karena pada saat engkau setia, engkau diperhadapkan dalam situasi sulit seperti bangsa Israel, di dalam tawanan di Babel, hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya, hidup di tengah-tengah intimidasi, ngomong ini suara Tuhan padahal bukan, ini begini padahal bukan. Mereka udah sengsara secara tubuh, secara kehidupan mereka diberikan apa? Kesengsaraan, iman percaya mereka juga disesatkan, saudara-saudara. Tetapi pada saat proses iman itu, saya dan saudara, Israel rohani menghadapi tantangan, masalah, ini secara ekonomi. Saya banyak melihat saat ini orang-orang dihadang masalah ekonomi. Banyak orang-orang mungkin kalian yang saat ini ya, gak ngerti apa sih ya, saya mah biasa-biasa aja. Tapi semenjak COVID, saudara-saudara, begitu banyak orang yang jatuh, gak ada yang tersisa. Kalau engkau sekarang ini masih boleh menikmati apa yang ada padamu, kau ucap syukur. Ada orang yang hutangnya sampai dari kaya tiba-tiba gak punya apa-apa,
Tapi justru iman itu dipakai pada saat apa? Waktu kita lagi menemukan hal yang mustahil. Kalau itu dilakukan, saudara, saya percaya pelan-pelan Tuhan di gereja ini, engkau akan maju. Amin. Engkau akan hidup di dalam kekalahan. Sehingga kalau dengar firman Tuhan, sinis bawaannya. Ada loh saudara-saudara orang-orang yang dengar firman Tuhan. Karena apa? Dia selalu cuma jadi pendengar, nggak pernah ngalamin. Dan banyak orang-orang yang melarikan diri. Tapi kalau saya dan saudara saat ini masih diizinkan Tuhan, masih mau meresponi, ya mungkin saat ini saya susah, tapi saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Itu sepertinya statement yang kecil ya. Imannya sedikit kecil gitu. Tapi Tuhan itu perhitungan sebagai dasar iman. Kita akan lanjut. Proses pendewasaan iman harus dilalui sehingga itu dikatakan 70 tahun. Ya, kalau sudah melihat situ 70 tahun itu dari tahun ke-20, tahun ke-50, nggak usah terlalu dalam, tapi kan saya berikan sedikit ya. Sebenarnya waktu tahun ke-20 mereka jadi tawanan, Tuhan itu udah mau nolong. Waktu bangsa Israel 20 tahun di Babel, secara sejarah ada terjemahan, tafsiran yang mengatakan bahwa Tuhan itu udah mau menolong. Tetapi waktu Tuhan menolong, Tuhan tuh ternyata senang melihat, ya, melihat kesungguhan hati umatnya. Tuhan gak mau bangsa Israel atau saya dan saudara sekarang punya iman yang karbitan. Tahu iman karbitan? Ada yang bisa kasih opini? Iman karbitan? Bapak Gembala gimana iman karbitan? Berapa? Iman karbitan. Tahu nggak? Pernah makan buah karbitan nggak? Pernah nggak makan buah karbitan? Belum pernah ya? Waduh. Ya, tahu nggak? Dia itu buah karbitan. Kalau kamu makan pisang, ya, paling gampang pisang. Kalau disekap pisang itu, dia bisa kuning. Ditutup ya di dalam beras atau ditutup di wadah, dia cepat kuning di luarnya. Tapi dalamnya belum matang karena dari masih mentah di pohon diambil. Kalau orang-orang mau dagang kan supaya nggak busuk ya. Kulitnya tuh udah kuning, tetapi dalamnya tuh masih keras. Coba aja makan, nggak enak, pasti jelekah. Mau pisang mentah gitu ya, keras-keras, telan gitu, jarang sekali. Soalnya memang kita di hutan nggak ada makanan apa-apa ya. Tapi kalau normalnya, kalau di karbit, tomat karbit, pasti itu nggak akan dimakan. Ternyata Tuhan itu nggak mau hal-hal itu terjadi dalam kehidupan umatnya. Oleh sebab itu Tuhan melihat dan Tuhan memberikan situasi-situasi, saudara-saudara ya, situasi-situasi konteksnya dalam hidup kita saat ini. Mungkin kau belum dijawab Tuhan doamu. Mungkin keinginan hatimu itu belum dijawab Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kau mau dipakai Tuhan, Tuhan, kapan ya saya dipakai Tuhan, saya rindu loh melayani Tuhan gitu kan. Tuhan, kapan ya saya diberkati, pintu-pintu pekerjaan, janji-janjimu kapan ya diberkati, digenapi dalam hidup saya. Tuhan, sekolah saya, ya kan, harapan-harapan anak-anak kuliah. Tapi saudara-saudara, lewat perjalanan bangsa Israel, dikatakan walaupun dikatakan oleh Tuhan ayat ke-11, sebab aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera. Tapi kalau masih ada penundaan dalam hidup saya dan saudara, berarti Tuhan masih mau meneruskan agar kita semua matang di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin keinginanmu saat ini belum tercapai. Karena apa? Mungkin dalam pelayanan saudara-saudara, saya melihat banyak orang yang cinta Tuhan, pribadinya mengasihi Tuhan, tapi terjatuh. Karena apa? Ternyata selidik punya selidik. Pemahamannya akan firman itu belum benar. Selidik punya selidik, pelayanannya itu fokusnya hanya tentang diri
diberikan hal-hal yang terbaik, sedangkan jutaan, ratusan juta orang di dunia itu tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Engkau masih diberikan karena apa? Tuhan mau mempunyai rencana engkau diberkati untuk memberkati. Amin. Mungkin hal-hal itu belum terjadi dalam hidupmu, saudara-saudara. Tetapi percayalah pada saat segala sesuatu yang dalam hidupmu searah dengan apa yang namanya Tuhan. Karena kalau orang belum siap secara mental, saudara-saudara, ya, belum siap secara mental memegang uang, tiba-tiba dapat uang yang banyak, dia akan jadi orang yang kikir. Percaya nggak, saudara? Dia nggak punya duit nih, susah hidupnya, terus tiba-tiba Tuhan kasih berkat, ya, dia bangun sekalian. Tiba-tiba, saudara, setelah dia berkat, dia udah gak ke gereja lagi, udah gak mau memberi lihat orang miskin, malas sih dia, ya kan? Lihat orang kesusahan, hatinya udah tertutup karena greedy, tamak. Itu terjadi di mana? Di Amerika. Orang yang menang lotre ratusan miliar, hidupnya kan dibikin dokumentari, saudara, dari orang-orang biasa. Orang-orang yang biasa, pabrik, tukang ikan, bahkan orang yang gak ada kerjaan bagus, mereka dikasih keuntungan, dikasih keberuntungan. Kemudian akhirnya hidupnya dari ratusan miliar dolar, punya ratusan miliar rupiah, di dolar tuh ratusan juta dolar, berakhir di apa? Kecelakaan, hutang, bunuh diri. Waktu mereka dapat itu, mereka beli sebanyak-banyaknya, foya-foya sebanyak-banyaknya, saudara-saudara. Nggak mau memperhatikan, nggak mau menabur. Tiba-tiba bisa lihat nanti di YouTube, lihat yang menang-menang lotre, lihat hidupnya. Oleh sebab itu Tuhan nggak mau kita jadi orang yang karbitan. Amin. Kadang Tuhan izinkan saya dan saudara mengalami kesukaran supaya saya dan saudara punya empati. Saya dulu pernah susah loh. Berkat yang ada di dalam hidup saya beri untuk pekerjaan Tuhan itu gak butuh uang kita, saudara. Orang kita juga dari Tuhan, amin. Tetapi berapa banyak ketamakan, keserakahan menghambat setiap berkat-berkat. Seperti bangsa Israel, harusnya tahun ke-20 Tuhan sudah membebaskan mereka, tapi Tuhan menunggu di akhir 70 tahun mereka di bangsa Babel. Lalu karena apa? Ternyata setelah 70 tahun itu iman mereka sudah naik. Ada pengajaran sesat, ada nabi-nabi palsu, ada juru-juru tenung yang udah gak usah percaya Tuhan itu bohong. Berapa banyak kehidupan orang percaya walaupun di gereja, udahlah ngapain pelayanan, ngapain setia, ngapain doa. Benar, saudara? Benar apa benar? Kalau nggak orang yang berwujud yang ngomong, yang tidak berwujud yang ngomong sama saudara. Di dalam hati saudara tiba-tiba lagi mau pelayanan, udahlah nggak usah, jalan-jalan aja. Terus saudara bilang, jalan-jalan enggak ya? Terus itu nanti, jalan enggak, jalan. Oh jalan-jalan, hendak Tuhan saya jalan-jalan. Itu hal-hal tersebut yang menjadi tantangan kita, saudara. Lebih memilih untuk apa? Apakah dengan kita hadir di sini akan mengubah segala sesuatu? Misalnya nih ibadah doa malam ini, misalnya ada yang datang atau gimana, apakah itu akan mengubah hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan akan tetap dirasakan, amin. Tetapi orang-orang yang telah ditentukan, ditarik oleh Roh Kudus untuk datang berdoa, menghampiri hadirat Tuhan, itu yang akan kehilangan berkat, amin. Puji Tuhan. Walaupun memang kita kadang-kadang hidup itu memang tidak seperti schedule, ada A, B, C, D. Tetapi mulai rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera untuk orang-orang yang imannya nggak karbitan, ya. Jadi kita jangan kayak merry-go-round. Tahu merry-go-round? Apa sih kalau di sini merry-go-round? Komedi putar, jalan. Tapi begini, saudara, kita jalannya gini terus. Jalan komedi putar, jalan nggak? Jalan. Banyak orang Kristen pelayan Tuhan, saya melihat pribadi, hanya berjalan di komedi putar. Hidupnya di situ karena apa? Karena tidak ngerti rancangan Tuhan. Penderitaan itu yang kita alami saat ini, pada saat engkau setia, pada saat engkau tunduk kebenaran firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan berbalik kepada jalan-jalan Tuhan, ya. Dikatakan
apabila engkau berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Berapa banyak saya kalau mau konseling sama orang, ya sama pendeta. Kalau sama pendeta paling disuruh doa, ngomong ke saya pribadi. Kemudian saya ngomong gini, lantas saya mau, kamu mau saya ngapain? Kalau saya nggak berdoa, mereka menyepelekan yang namanya doa. Lantas kamu maunya saya ngapain? Saya tanya, dia bingung. Karena ternyata hatinya nggak terbuka. Kalau orang yang hatinya terbuka mengalami masalah, ayat 12, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Waktu engkau datang berseru berdoa, Tuhan mau mendengar. Amin. Bukan waktu saya di mimbar, di panggung, baru Tuhan mendengarkan saya. Nggak ada ayat itu, saudara. Ada juga kita di panggung, di mezbah, kita bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Kita yang bawa ucapan syukur. Tapi waktu Tuhan mendengarkan pada saat kita berseru dan berdoa. Amin. Saya berharap kursi-kursi ini waktu-waktu ke depan, saudara, akan diisi penuh. Jangan jadi cuma tempat tidur, mengharapkan bantuan Tuhan, belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan, tapi nggak mau bikin bagian. Saya banyak menghadapi, saya kadang melihat persoalan, saya menangis di hadapan Tuhan. Tapi sepertinya saya melihat ini, Tuhan mengalihkan itu. Saya berdoa, Tuhan, tolong orang ini Tuhan. Tuhan, bawa nama-nama ini, saya bawa nama ini. Sepertinya di dalam proses saya melihat Tuhan mengalihkan muka. Benar. Kemudian saya mulai memperhatikan, iya kita susah-susah doain dia. Ternyata yang didorong nggak mau maju, nggak mau berseru, nggak mau berdoa. Ini dibuat iblis dalam hidup kita, ya. Kalau engkau punya keluarga, mama, papa, adik, kakak, saudara, yang tidak mau datang berdoa kepada Tuhan, hubungan doanya tuh suap-suap, kadang doa, kadang enggak. Doanya waktu apa? Mau makan. Waktu ada masalah bukan doa, malah marah-marah, malah meminta. Engkau mulai bawa mereka untuk dekat dengan Tuhan, ya. Dan dikatakan ayat 12, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa, ya. Apabila engkau berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Berdoa kembali diungkit, saudara. Amin. Karena Tuhan dan kita hanya sejauh doa. Haleluya. Tuhan tahu doa-doamu di kamar doamu. Saya berharap saya dan saudara kita semua di sini punya waktu-waktu berdoa di kamar doa. Amin. Jangan berharap nanti doanya di sini doang nih, baru kelihatan kudus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi padahal di dalam di kehidupan di luar itu Tuhan dicuekin. Boro-boro ngomong, Bapak terima kasih ya Tuhan, apa hari ini aku mau begini, mau kesini, mau kesini, Tuhan berkati ya. Atau bilang, Tuhan pagi ini apa firman-Mu buat kami Tuhan, buat saya. Atau kita hanya menjalani yang sesuka-suka saya sih, terus tiba-tiba nanti di waktunya ibadah kan, Tuhan terima kasih Bapak. Kira-kira Tuhan gimana? Saudara-saudara, kira-kira Tuhan gimana? Untung aja Tuhan lagi. Benar, ada ayatnya. Firman muak kalah muak. Untung aja masih dibuangin muka, saudara. Waktu saya berdoa, kenapa Tuhan ini gak jauh-jauh? Semua itu padamu. Perhatikan. Oleh sebab itu inilah masa depan yang sungguh ada. Masa depan di dalam Tuhan pada saat apa, saudara-saudara? Kita berbalik kepada Tuhan, kita berdoa. Disuruh berdoa kayak disiksa, saudara-saudara. Ini adalah tugas kita pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, amin. Terima kasih buat waktunya, buat kesediaannya. Mungkin agak sulit untuk kita menegur seseorang, tetapi lewat doa. Dan pada saat orang itu mempunyai respon kepada Tuhan, hati Tuhan
dalam agendanya Tuhan. Tapi tantangan itu nggak datang. Saya jadi berlibat ya. Tantangan itu kalau di luar agendanya Tuhan nggak ada tantangan. Benar sudah. Semua kayaknya berjalan smooth. Tapi waktu ada di dalam visi Tuhan, tantangan itu datang sudah. Saya melihat dari pribadi, dari situasi yang saya bilang, masa depan apa ini Tuhan? Apa seperti ini mengecewakan? Tapi waktu jalan terus buat jiwa-jiwa, terus mengasihi. Waktu harusnya saudara, waktu ada tantangan ya, dalam grup lingkup yang kecil penginjilan, di luar dari penginjilan, di luar dari hal yang Tuhan agendakan, semuanya baik-baik. Tapi waktu di dalam penginjilan mulai ada duri-duri sudah, yang ini enggak setuju hal ini, yang ini enggak setuju. Walaupun bukan kepada saya, tapi itu mempengaruhi kita dalam pelayanan, amin saudara. Dan kemudian Tuhan bilang apa? Jalan terus. Ternyata waktu kita setia saudara, waktu kita oke, kita fokus, kita nggak melihat sekeliling, kita jalan terus. Apa? Tuhan membuktikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, ternyata itu hanya apa? Selingan. Tuhan mau lihat kamu mau jalan nggak sekarang? Mau punya iman nggak sekarang? Mau melangkah nggak? Itu juga dalam kehidupan saudara jemaat terkasih pelayan, amin. Mungkin sebelum kau datang ke sini tantangannya banyak, amin. Biasanya tuh kalau mau mulai pelayanan ada misi, ada suatu rencana Tuhan yang besar, tuh tantangannya tuh banyak sekali saudara. Oleh sebab itu percaya bahwa apapun yang kita lakukan, pada saat kita setuju berbalik pada Tuhan dan berdoa rencana Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Masa depan yang hilang dulu. Mungkin kau meraihnya lewat permasalahan yang sulit, ekonomi yang sulit, sepertinya tidak ada jalan yang terbuka. Bersabar, amin. Karena pada saat engkau diberkati, engkau tahu bahwa engkau pernah susah, saudara, amin. Pada saat engkau sakit dan engkau disembuhkan, engkau tahu ada mujizat Tuhan. Haleluya. Kalau engkau nggak pernah ngerasain sakit, orang sakit kan engkau nggak peduli, nggak punya beban untuk berdoa. Pada saat hidupmu baik-baik saja, engkau nggak punya empati buat orang lain. Tapi pada saat engkau mengalami secara pribadi, amin. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan terlena dengan keadaan kita sekarang. Kadang situasi ini menipu, tetapi jangan kecewa juga pada saat hal-hal yang gak enak itu datang dalam hidup. Amin. Kalau hal baik ada dalam hidupmu, muliakanlah Tuhan. Amin. Kalau hal yang tidak baik dalam hidupmu, setialah kepada Tuhan. Kenapa? Pada saat engkau melewati itu, engkau akan melihat rencana Tuhan. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan kasih setiamu yang kurasakan. Boleh singa Ronald maju ke depan. Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan. Good night.
bahwa lewati penderitaan, lewati kesukaran, bahwa Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kesabaran-Mu Tuhan, menantikan setiap pertobatan dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu-waktu yang Kau berikan Tuhan. Ampuni setiap kali, setiap kami kalau kami hanya mau Tuhan yang baik-baik saja bersama dengan Kau. Tapi pada saat ada masalah pencobaan, biar iman kami tetap teguh.